Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ika. Pekan ini lanjutannya kemarin ya, masih di bab 2. Ya, ketika bumi berhenti berputar. Apa saja yang akan kita bahas pekan ini? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu macam dan tanda hari akhir. Yang kedua, kita akan belajar atau tambahan pengetahuan tentang skema kehidupan kita setelah hari akhir. Selain itu, kita juga akan berkenalan dengan nama-nama dari surga dan neraka. Yang terakhir, kita akan belajar tentang pengamalan apa dan hikmah apa yang kita dapatkan setelah mempelajari hari akhir. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman perhatikan, ada gunung meletus, ada banjir, ada kebakaran, juga tanah yang retak. Dari gambar di atas menunjukkan dahsyatnya bencana alam di dunia. Peristiwa tersebut yang menyebabkan banyak manusia meninggal, yaitu masuk ke kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro? Kita simak selanjutnya ya. Nah, ini dia macam dari kiamat. Lihat, perhatikan, ada orang meninggal, yaitu berakhirnya kehidupan makhluk bernyawa. Itu adalah kiamat sugro. Nah, sedangkan hancurnya alam semesta beserta isinya, yaitu kiamat kubro. Jadi, ada berapa macam kiamat? Betul, 2 macam, kiamat sugro sama kiamat kubro. Nah, kalau ini tanda-tanda kiamat besar tapi yang kecil, kiamat kubro, tapi tandanya kecil, waktu berjalan pendek. Banyak ulama yang meninggal dunia. Ilmu agama dianggap tidak penting. Banyak laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya. Terjadinya bumi, banyak fitnah. Manusia berlomba mendapatkan kesenangan dunia. Lalu sulit mendapatkan orang yang menerima sedekah. Lalu banyak peperangan dan kerusuhan. Sering terjadi bencana alam. Kejahatan di muka bumi makin merajalela. Lalu munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Tanda-tanda kecil ini semuanya sudah kita lewati ya teman-teman. Hampir seluruhnya. Nah, sedangkan tanda-tanda besar dari kiamat kubro, munculnya kabut asap atau duhan selama 40 hari. Gempa di timur, barat, dan jazirah Arab yang terus-menerus. Lalu matahari terbit dari barat dan munculnya binatang melata. Ada juga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Munculnya dabbah atau binatang raksasa. Munculnya Imam Mahdi. Keluarnya Ya'juj Ma'juj yang membuat kerusakan di bumi. Keluar api dari Yaman. Lalu munculnya Dajjal. Dari tanda-tanda besar ini ada beberapa ulama yang mengurutkannya, tapi Bu Ika lebih karena ada perbedaan pendapat ulama, maka yang penting ini adalah tanda-tanda besar dan suatu saat akan muncul walaupun saat ini belum ya.
Ini dia urutan peristiwa dari kiamat kubro. Sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiupan pertama untuk menghancurkan seluruh alam dan kematian seluruh makhluk. Lalu yang tiupan selanjutnya yaitu manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Seluruh manusia dari awal Nabi Adam sampai nanti makhluk manusia di akhir hari kiamat. Semuanya akan dibangkitkan kembali. Ini dia skema kehidupan yang akan kita pelajari dari alam dunia. Baik kafir maupun mukmin akan mati dan menunggu di alam barzah, menunggu hari kiamat. Lalu semuanya melewati hari kiamat, hari akhir. Nah, dibangkitkan kembali menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, orang mukmin akan mendapatkan syafaat. Sedangkan orang kafir tidak, langsung ke hisab. Sedangkan orang mukmin akan mendapatkan syafaat menuju ke hisab. Setelah dihisab, akan diberikan pembagian catatan amal. Lalu setelah pembagian, akan ditimbang amalnya di yaumul mizan. Nah, selanjutnya orang mukmin maupun kafir akan mempertanggungjawabkan amalnya di neraka. Namun hanya orang mukmin yang akan masuk ke surga. Nah, ini keterangan dari alur tadi. Yang keterangan orange itu alur orang kafir, sedangkan alur biru adalah alur mukmin. Nama-nama surga. Yang pertama ada surga Firdaus. Yang kedua ada surga Aden. Yang ketiga ada surga Naim. Yang keempat ada surga Ma'wa. Yang kelima ada surga Darussalam. Yang keenam ada surga Darul Mu'aqamah. Yang ketujuh ada surga Al-Muqamul Amin. Dan yang kedelapan ada surga Khuldi. Ini adalah beberapa nama surga. Yang selanjutnya nama-nama neraka. Ini adalah nama-nama neraka yang ada di Al-Quran. Hanya beberapa, tidak seluruhnya ya. Yang pertama neraka Jahanam. Yang kedua ada neraka Jahim. Yang ketiga ada neraka Hawiyah. Yang keempat ada neraka Wail. Yang kelima ada neraka Sa'ir. Yang keenam ada neraka Lada. Dan yang ketujuh ada neraka Saqar. Yang terakhir ada neraka Hutama. Hikmah kita mempelajari hari akhir. Yang pertama, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang ketiga, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Yang keempat, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Lalu yang terakhir, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Selain ini, teman-teman bisa mencari lagi yang lain atau berpikir, masih banyak sekali hikmah dari mempelajari hari akhir ini. Sudah memperhatikan seluruh penjelasan dari Bu Ika, menyimak dari awal video sampai terakhir. Semoga Allah memudahkan pemahaman untuk kita semua. Kita akhiri penjelasan Bu Ika hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya silahkan kerjakan evaluasi uji kompetensi
bagian A sampai dengan C, halaman 22 sampai 24 ya. Tugas dikumpulkan pekan depan bersama dengan teman-teman hari masuknya. Oke. Terima kasih.